are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. Anda kembali bersama kami pemirsa dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Perang dagang Amerika Serikat Tiongkok terus berlangsung sengit dan seru. Sehari setelah Presiden Trump menaikkan tarif atas barang-barang Tiongkok menjadi 125%, pemerintah Amerika Serikat pada Kamis 10 April sekonyong-konyong menaikkan lagi tarif untuk Tiongkok sebesar 145%. Sikap keras Presiden Donald Trump terhadap mitra dagang utama Amerika Serikat itu merupakan balasan terhadap Beijing yang melawan kebijakan tarif Trump dengan menaikkan tarif untuk produk impor Amerika Serikat sebesar 84%. Amerika Serikat, Tiongkok terus memanas. Apakah ombak ekonominya bisa berdampak serius ke Indonesia? Kami ajak Anda berdiskusi dengan ekonom Universitas Indonesia, Nina Sapti, yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat sore, Bu Nina, apa kabar? Selamat sore. Maaf lahir batin. Ya, Bu Nina, kita maaf-maafan lahir batin di sini, tapi Tiongkok sama Amerika Serikat makin seru ya. Oh iya. Prediksi Anda akan kemana arahnya nanti perang dagang Amerika dengan Tiongkok ini? Ya, sulit untuk diprediksi karena sebetulnya Tiongkok sudah mengajak negosiasi ngobrol, tapi Trump tampaknya sudah terlanjur marah begitu kira-kira kalau kita lihat. Dan ini bukan gejala baik karena seluruh dunia lalu akan resesi karena ini dua negara besar. Indonesia, dua-duanya mitra dagang Indonesia, jadi kalau ekspor kita ke Tiongkok melambat, ke Amerika juga melambat, berarti kita akan melambat sedikit. Karena ekspor sebetulnya kalau kita lihat bukan satu-satunya sumber kita gitu ya, itu hanya mungkin berapa 25% gitu porsinya. Yang ingin Anda katakan resesi global itu dampak dari perang Tiongkok dengan Amerika Serikat ini? 145% kan memperlambat perekonomian karena keduanya mitra Indonesia gitu dan mitra dunia juga ya. Jadi otomatis kita terkena dampak, tapi mudah-mudahan kita bisa memperkuat kondisi yang dalam negeri. Karena yang luar negeri ini kan porsinya mudah-mudahan tidak berdampak banyak ya, sekitar 1/4 gitu. Jadi harapannya yang 75% ini yang kita perbaiki di dalam negeri gitu. Ada konsumsi, ada investasi gitu. Ya, jadi sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya ekspor ya, ada konsumsi, ada investasi buat Indonesia. Ada government expenditure tapi kecil ya porsinya. Yang besar memang konsumsi, investasi. Nah, ekspor impor ini kalau kita perhatikan kemarin ya kecil tahun 2024 kan minus berapa kecil sekali gitu porsinya. Jadi artinya yang dominan konsumsi investasi buat Indonesia, sumber pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Kita harus fokuskan kepada bagaimana menjaga daya beli masyarakat dan menjaga investasi kita. Yang berasal tentu kita punya sumber Danantara, tapi punya juga mitra yang lain begitu ya dari nggak boleh cuma ngandelin Danantara ya? Ya nggak bisa karena Danantara kan dananya terbatas. Jadi kita tetap membuka diri untuk bermitra juga dengan investor lain. Ini Bu Nina bilang daya beli. Kita sebenarnya diselamatkan oleh momentum Lebaran Idul Fitri ya. Itu kan konsumsi masyarakat pasti otomatis gitu kan. Cuma setelah ini, setelah Mei sampai akhir tahun, apalagi masuk resesi, bagaimana menjaga daya beli masyarakat? Ya, kita harus lihat lapangan kerja yang mana yang akan kena dengan ekspor yang menurun di Amerika itu, terutama sumber ekspor kita yang menyebabkan surplus di Amerika itu adalah mesin barang elektrik. Yang kedua tekstil, ketiga alas kaki gitu, yang tiga besarnya ya. Jadi ini lapangan kerjanya dominan. Jadi artinya padat karya lah. Harapan kita mereka tidak bangkrut gitu. Karena sebelum ada tarif yang dikenakan rencananya 32% tadi, tekstil kita pun sudah babak belur gitu ya. Jadi kita berharap ada perbaikan-perbaikan iklim investasi supaya biaya yang ditanggung produsen bisa menurun sehingga dia bisa menurunkan harga supaya bisa bersaing, karena tarif 30% itu kira-kira naik 30% ya. Bisa nggak kita membuat biaya menurun 30% melalui pemangkasan birokrasi, iklim investasi, bahkan pajak, TKDN gitu ya. Jadi hal-hal yang menghambat sisi produsen untuk beroperasi secara efisien itu yang segera harusnya dipangkas kan, dan ini yang dijanjikan pemerintah kemarin waktu sarasehan oleh Presiden Prabowo. Kita dengarkan dan beliau memang ingin ada penyederhanaan investasi supaya gampang, impor juga dibuka kerannya supaya produksi Indonesia murah, efisien, karena kan dengan TKDN yang model sekarang dihambat
dengan aturan itu sehingga daya saing kita turun gitu. Menurut analisis sederhananya yang kita ingin katakan, bisa cepat nggak perubahan peraturan itu karena 3 bulan ini masa negosiasi kita. Bu Nina pasti ingat soal penyederhanaan birokrasi itu dari era Presiden Jokowi sudah sering digaungkan. Iya. Ya kan, kalau memang sejak dulu itu dilakukan, tidak mungkin banyak industri yang kemudian hijrah ke negara tetangga kita, Vietnam. Artinya ditambah lagi nih, kalau tadi Anda katakan soal produk Tiongkok yang akan mencari pasar baru akibat perang mereka dengan Amerika Serikat, salah satunya apa? Tekstil. Yang udah bangkrut perusahaan kita banyak sekali dan itu PHK dan itu menyebabkan daya beli menurun di kelas menengah bawah. Ya jadi artinya buruh tekstil kan pendapatan menengah bawah kira-kira ya. Jadi kita katakanlah 50% ke bawah itu. Yang ingin saya katakan adalah bisa nggak perubahan iklim tadi yang memotong cost dari produksi, biaya produksi kita itu dipercepat gitu kan. Jadi kalau kemarin sudah dijanjikan TKDN mau disederhanakan diubah jadi insentif. Oke, seperti apa draftnya dibicarakan, apakah dalam seminggu, 2 minggu bisa keluar begitu kan. Harusnya jadi, dalam tahun ini semua clear ya Bu ya? Bukan hanya tahun ini, dikasih waktunya 3 bulan buat negosiasi. Jadi sementara ada tim untuk negosiasi, ada tim memperbaiki birokrasi dalam negeri atau memotong red tape istilahnya itu menyederhanakan institusi. Ini kan aturan yang dibuat yang kemarin Presiden mengatakan ngapain sih ada teknis itu peraturan teknis yang lebih galak daripada peraturan presiden gitu kan. Iya. Jadi, turunannya lebih galak daripada peraturan presiden atau undang-undang malah. Yang memperhambat itu yang kecil ya. Apakah bisa disisir yang mana yang dihapus? Kan belum jelas. Ini kan peraturan teknis tiap kementerian buat sendiri-sendiri yang termasuk TKDN itu. Bisa nggak disisir cepat? Itu problemnya 3 bulan gitu kan. Karena yang diberi waktu oleh Trump 3 bulan kita nego. Oke. Nah, kalau 3 bulan gagal, kita punya persiapan ini kan. Tapi kalau 3 bulan ini belum siap, sana tetap ngotot 30% lah. Kita kan bisa babak belur di sini gitu ya. Jadi artinya ini langkah moderat sebenarnya Bu Nina ya. Kaki kiri harus siap, kaki kanan juga begitu ya. Betul, karena kita negosiasi itu kan kita tidak tahu persis keinginannya memotong surplus. Surplus didapat karena ekspor kita lebih besar dari impor. Kalau gitu tambahin impornya menurut Presiden. Baik, impor siapa yang mau nambah begitu karena kan swasta nggak bisa didikte, yang bisa BUMN dan antara lagi. Tapi apa Anda tidak khawatir ketika ternyata proses negosiasi dengan Amerika Serikat itu tidak sekompleks kita memangkas birokrasi atau urusan dapur dalam negeri kita loh Bu Nina? Memang memotong anggaran saja bisa cepat. Mungkin waktu itu 1 bulan gitu. Tapi memotong birokrasi, membuat aturan itu hilang gitu ya. Itu lebih berat. Kenapa? Nanti chaos kan. Lalu aturan mana yang dipakai? Nggak ada aturan gitu kan. Kita makanya agak worried dengan khawatir dengan aturan teknis yang mana yang terutama diomongkan adalah TKDN. Oke, bereskan itu satu. Jadi ada penyederhanaan regulasi, ada juga faktor negosiasi yang keluar. Jadi ada 2 ke dalam dan keluar. Ini PR besar. Baik, Bu Nina. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.